Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MI Nurul Yakin, pada hari ini pembelajaran kita masih dilakukan secara online ataupun masih menggunakan sistem daring. Bapak harapkan kalian semua masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat, rajin mencuci tangan, dan memakai masker jika keluar rumah, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu hijrah ke Habasyah. Pada bab 3 ini kita akan membahas beberapa topik. Di antaranya yaitu yang pertama, mengenal negeri Habasyah. Yang kedua adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Yang ketiga adalah hijrah ke Habasyah yang pertama. Yang keempat adalah kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin yang berhijrah. Dan yang kelima adalah hijrah ke Habasyah yang kedua. Kali ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu mengenal negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri yang pertama kali menjadi tujuan kaum muslimin hijrah pertama kali. Adalah negeri Habasyah atau Abisinia yang kini dikenal dengan negara Ethiopia, sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Pada masa itu, negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang sangat baik, adil, dan bijaksana kepada siapapun. Raja tersebut bernama Najasyi. Ini adalah merupakan peta negeri Habasyah atau yang sekarang disebut dengan negara Ethiopia. Kemudian kita akan membahas topik yang kedua, yaitu adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Kali ini Bapak akan menjelaskan arti dari hijrah atau pengertian hijrah. Hijrah adalah pindah atau dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian, pada tahun kelima setelah kenabian atau tahun ke-7 sebelum Hijriah, yaitu tepatnya 615 Masehi, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada saat itu, banyak kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW pun prihatin atas ancaman dan siksaan serta kekejaman yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap pengikutnya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dan akidahnya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin yang tertindas untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu, diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan tenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri tujuan hijrah adalah karena negeri tersebut mudah dijangkau dengan perahu. Kemudian adalah berikut sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah, yaitu kita kembali kepada pembahasannya. Apa itu sebab-sebabnya? Yang pertama adalah keadaan kaum muslimin di kota Mekah sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah kaum muslimin selalu disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum lemah dari kaum muslimin semakin meningkat. Dan yang keempat adalah kaum muslimin diperlakukan dengan buruk
bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian, dalam kondisi seperti ini turunlah Quran surat Az-Zumar, yaitu ayat 1 sampai ayat 10 yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan mengabarkan bahwa bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sempit, yaitu dalam firman-Nya yang artinya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa suatu negeri yang bernama Habasyah ada seorang raja yang adil bernama yaitu Asima An-Najasyi, yaitu nama lengkapnya. Tidak seorang pun yang berada di sisinya terzolimi. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Tugas untuk hari ini yaitu adalah ringkaslah kembali materi yang telah dijelaskan di dalam video ini. Sekali lagi, tugasnya adalah ringkaslah kembali materi yang telah dijelaskan di dalam video ini. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa dapat Bapak sampaikan. Dan apabila tidak bisa mengupload tugas melalui Google Classroom, boleh mengirim melalui WA yang telah Bapak cantumkan di dalam Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.